Selamat malam Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa lagi dalam program Night Call bersama saya Pendeta Meiti Grace Nur Hakim Timomor. Pada malam hari ini, sebelum kita mengakhiri aktivitas kita bersama, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang malam hari ini kita akan disapa dari Amsal pasalnya yang ke-30. Amsal pasalnya yang ke-30 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Amsal pasal 30 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur hati kami atas kasih sayang Tuhan di sepanjang hari ini. Kami boleh melalui setiap aktivitas kami dengan baik. Dan kini ketika kami hendak beristirahat, kami mau melandasi syukur hati kami ini dengan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Belajar akan apa yang Tuhan kehendaki untuk mempersiapkan diri kami memasuki hari yang baru esok hari dengan tenaga yang baru. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Amsal pasal 30 ayat 7 hingga ayat 9. Saya akan membacakannya untuk kita. Firman Tuhan. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah dariku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya jangan kalau aku kenyang, aku menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak, Saudara, sahabat GPIB. Dalam bacaan kita, Amsal mengajukan permohonan kepada Tuhan. Sebelum dia mengakhiri kehidupannya, pengamsal memohon supaya Tuhan menjauhkan daripadanya sifat curang dan bohong. Bahkan dikatakan bahwa jangan berikan kepadaku kemiskinan ataupun kekayaan. Di sini menyiratkan bahwa pengamsal memohon kepada Tuhan untuk hidupnya menjadi seimbang, sehingga curang dan bohong itu tidak ada padanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, curang atau culas dikatakan bahwa curang atau culas itu berarti tidak jujur, tidak lurus hatinya. Seorang yang memiliki kehidupan yang tidak jujur, dia akan seringkali melakukan kebohongan. Mulai dari kebohongan kecil sampai kebohongan itu menjadi gunung. Seorang yang seringkali bohong itu berarti hatinya tidak tulus, tidak jujur. Kenapa pengamsal memohon kepada Tuhan supaya menjauhkan daripadanya kecurangan dan kebohongan? Sebab dari dua sifat ini kita mulai menghindari diri dari Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang tidak jujur. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi pembohong yang hatinya tidak tulus. Ketika kita belajar untuk berlaku curang, maka tidak hanya satu kecurangan yang akan kita lakukan, akan banyak kecurangan-kecurangan lain
yang akan muncul di sana. Akhirnya apa? Ketika satu kecurangan muncul, kebohongan muncul, hidup kita tidak akan seimbang. Kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Kita tidak akan mendapatkan kenyamanan. Mungkin nyaman akan kita rasakan sesaat karena kita mendapatkan apa yang kita kehendaki, meskipun dengan berlaku curang. Tetapi kemudian kebahagiaan itu akan sirna. Hal ini diungkapkan oleh pengamsal di ayat 9 begini. Supaya jangan, kalau aku kenyang, aku menyangkalmu, dan berkata, siapa Tuhan itu? Dan kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Curang dan bohong, dua hal yang mampu membuat kita menjadi orang-orang yang menyangkal Tuhan. Maka dari firman Tuhan ini, pengamsal mau mengajak ibu bapa dan saya, juga saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan kehidupanmu sepanjang hari ini, mari kita mengoreksi diri kita. Apakah di sepanjang hari ini kita menjalani kehidupan dengan penuh kejujuran? Ataukah kecurangan ada pada perilaku hidup kita? Apakah sepanjang hari ini ketika kita memulainya dengan kejujuran ataukah ada kebohongan di dalamnya? Kalau sepanjang hari ini terdapat kecurangan dan kebohongan, dari firman Tuhan ini kita belajar untuk tidak mengulanginya di esok hari. Sebab ketika kita memulai dengan hal yang tidak baik, maka tentu kita mulai mencemarkan nama Tuhan. Kita mau belajar untuk hidup kudus. Dalam keseimbangan, kita terus memuliakan Tuhan. Dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kita tidak menyangkal Dia, tetapi kita terus menyatakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat. Ibu Bapa, seruan firman Tuhan ini baiknya kita gumuli bersama, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita sungguh berada dalam role yang Tuhan kehendaki. Hidup kita dicukupi dan kita belajar untuk mengucap syukur dengan segala apa yang kita miliki, sehingga dengan sukacita kita menjalani kehidupan dalam hal yang seimbang, tanpa mencemarkan nama Tuhan, tanpa menyangkal Tuhan kita. Demikian firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Selamat merenung. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan kami pada malam hari ini. Setidaknya ketika kami hendak beristirahat, kami belajar untuk berefleksi, belajar untuk kemudian menghayati kejadian hidup ini, dan belajar untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai tidur malam kami dan bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Amin. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Tuhan memberkati.